Assalamualaikum. Halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, jenius tingkat kedua Wuzong ditendang oleh Lu Ming. Ini adalah seorang jenius yang telah berkultivasi di negara besar. Telah melihat dunia besar, bukankah itu bagus? Lu Ming perlahan meletakkan kakinya dan berkata dengan ringan. Oh, Hua Qi tidak bisa menahannya untuk beberapa saat, dan tertawa. Beberapa orang di Hall of Stars hampir tertawa terbahak-bahak. Tapi Hua Ying adalah kebalikannya, dia mengepalkan tinjunya erat-erat, dengan tatapan tajam di matanya. Menabrak, dia berjalan selangkah demi selangkah, dan aura ganas meletus dari tubuhnya seperti binatang buas, tak terbatas dalam teror dan sangat luas. Wuzong Triple, dan ini masih tahap akhir dari Wuzong Triple. Tian Yun Kan, tadi kamu baru saja menghindari serangan Gao Li dengan skill tubuhmu, dan Gao Li lengah, dan kamu menang dengan satu gerakan. Apa hebatnya itu? Menurut pendapatku, itu hanya metode yang tercela dan tidak tahu malu jika tidak. Bagaimana Anda bisa melukai Gao Li secara serius dengan satu gerakan di tingkat kedua Wuzong? Hua Ying menatap Lu Ming dengan dingin. Oh, begitu. Lu Ming tersenyum tipis, tidak mau menjelaskan. Namun, di tangan saya, itu tidak akan berhasil sama sekali. Saya akan memberi tahu Anda apa itu kekuatan sebenarnya. Mata Hua Ying menunjukkan kepercayaan diri yang kuat. Bakatnya memang sangat tinggi, dia baru berusia 25 tahun, dan dia telah berkultivasi ke tahap akhir dari tingkat ketiga Wuzong. Bahkan di Kekaisaran Zhao Darah yang berbakat, dia masih seorang jenius top, hanya lebih lemah dari darah Zhao 50 Supernova. Di Lai Sun Empire, di antara generasi muda, selain dari Lai Sun Six Heroes, dia tidak percaya ada orang lain yang bisa menjadi lawannya. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak menganggap serius Lu Ming. 3 pukulan, dalam 3 pukulan, aku akan mengalahkanmu. Jika aku tidak bisa mengalahkanmu, mengapa tidak memberimu posisi sebagai pelatih? Hua Ying memegang tangannya di belakang, sangat bangga. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu perlahan mengulurkan jarinya. Satu gerakan. Haha, sepertinya kamu tidak percaya diri. Apa menurutmu aku bisa mengalahkanmu dengan satu gerakan? Hua Ying tertawa. Tidak, kamu salah paham. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, maksudku, aku akan mengalahkanmu dengan satu gerakan. Apa yang kamu katakan? Kamu mengalahkanku dengan satu gerakan. Hahaha. Hua Ying terkejut sesaat, berpikir bahwa dia salah dengar, dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Kalahkan aku dengan satu gerakan. 6 penguasa matahari yang terik ada di sini, dan aku tidak berani mengatakan itu. Kamu memiliki nada yang begitu besar. Aku ingin melihat, bagaimana kamu mengalahkanku dengan satu gerakan. Boom! Aura menakutkan meletus dari tubuh Hua Ying, dan aura pedang membubung ke langit. Pada saat yang sama, darahnya juga meletus, cakra perak, sangat menyilaukan. Hua Ying, garis keturunan kedua yang terbangun sebenarnya adalah garis keturunan tingkat pertama tingkat raja, yang hampir memiliki potensi dari 6 pahlawan matahari yang terik. Potong. Hua Ying memegang pedang perang di kedua tangan dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Pedang raksasa dengan panjang 100 meter terkondensasi dan berdiri di antara langit dan bumi. 20.000 tentara di tempat kejadian merasa ngeri. Jika kamu ingin bertarung, bertarunglah. Apa gunanya terlibat dalam begitu banyak trik? Lu Ming melengkungkan bibirnya, lalu menamparnya. Cakar binatang besar terkondensasi dari langit, langsung menekan ke arah pedang raksasa kental Hua Ying. Cakar binatang ini memiliki panjang dan lebar lebih dari 20 meter, seperti bukit, ditutupi sisik hitam, terlihat sangat mengerikan. Telapak tangan kedua dari 3 telapak tangan, telapak binatang, menabrak. Pedang raksasa yang dipadatkan Hua Ying runtuh seperti gelembung di bawah telapak tangan Bis Dao. Cakar binatang terus dilemparkan, dan terus menekan ke arah Hua Ying. Bagaimana ini bisa terjadi? Hua Ying meraung tak terbayangkan, dan pedang perang terus memotong ke atas,
energi pedang satu demi satu meledak ke arah cakar binatang itu dengan putus asa. Tapi itu tidak memiliki efek sedikit pun, satu demi satu pedang Qi runtuh satu demi satu, dan cakar binatang itu terus menekan Huaying. Menabrak, semburan debu memenuhi udara, dan Huaying langsung dihancurkan oleh cakar binatang itu dan diledakkan ke tanah. Setelah beberapa saat, cakar binatang itu menghilang, dan ada jejak telapak binatang sepanjang 20 meter di tanah, sementara Huaying terbaring di telapak tangan, bergerak-gerak, berbusa dari mulutnya. Menyedihkan, itu terlalu menyedihkan. Ini karena Lu Ming berbelas kasih, jika tidak, tamparan sudah cukup untuk mengubahnya menjadi bubur. Bagus. Tianyu tak terkalahkan. Tianyun tak terkalahkan. Setelah penonton terdiam beberapa saat, tiba-tiba ada teriakan dari tentara. Lu Ming mengalihkan pandangan, dan melihat Ming Feng di tentara. Teriakan tadi dibuat oleh Ming Feng. Selain Ming Feng, bukan Ming Zhu dan Ming Cheng, yang mungkinkah? Tianyun tidak terkalahkan. Ming Feng terus berteriak, lalu Ming Zhu dan Ming Cheng juga berteriak. Segera, yang lain tampaknya juga terinfeksi, dan mereka berteriak. Pasukan berkekuatan 20.000 orang pecah dengan raungan yang menakutkan, dan suaranya mengguncang langit. Akhirnya, bahkan para jenius di Hall of Stars juga meraung. Lu Ming mengangkat tangannya, dan penonton tiba-tiba terdiam. Semuanya, kali ini, berkat cinta yang mulia, biarkan aku menjadi komandan pasukan ini. Aku, Tian Yun, bersumpah di sini, selama Anda percaya pada saya akan melakukan yang terbaik untuk memimpin semua orang untuk mencapai prestasi yang luar biasa. Suara jernih Lu Ming menyebar ke seluruh hadirin. Lakukan perbuatan baik, lakukan perbuatan baik. Pasukan berkekuatan 20.000 meraung. Di peron tinggi, Hua Zhengxing membelai janggutnya dan menatap Lu Ming dengan kekaguman di matanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana? Saat ini, Hua Ying dan Gao Li sudah berjuang untuk bangun, tetapi mata mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Oke, Gao Li, Hua Ying, maju dan dengarkan perintahnya. Hua Zhengxing tiba-tiba berteriak. Yang mulia, Hua Ying dan Gao Li membungkuk dan memberi hormat. Sekarang, Tian Yun adalah panglima tertinggi, apakah kamu yakin? Hua Zhengxing bertanya. Aku, meyakinkan. Keduanya ragu sejenak sebelum menjawab. Lu Ming tahu bahwa keduanya meyakinkan dengan mulut mereka, tetapi mereka mungkin tidak yakin di dalam hati mereka. Tapi Lu Ming tidak peduli, dia sama sekali tidak peduli dengan kedua orang ini. Oke, karena itu masalahnya, mari kita luruskan persenjataan kita dan segera berangkat. Hua Zhengxing mengumumkan. Tidak lama kemudian, 20.000 pasukan, masing-masing menunggang kuda tinggi bersisik biru, meninggalkan ibu kota kekaisaran dan menuju utara. 20.000 pasukan membentuk naga panjang, melangkah melintasi tanah, dan bergemuruh keras. Lu Ming juga menunggang kuda bersisik biru yang tinggi dan megah, menunggang di depan dan di sampingnya, diikuti oleh Xian Yanxing, Jinyan Suezi, dan 3 saudara laki-laki dan perempuan Ming Cheng. Di belakang, ada talenta muda seperti Hua Ying. Ming Cheng, kenapa kamu ikut denganku? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu di jalan. Karena Jenderal Kota Wang Yue adalah ayah kami, kata Ming Feng buru-buru. Tidak heran, Lu Ming tertegun. Tempat yang ingin mereka dukung dalam perjalanan ini adalah Kota Bulan. Meskipun keluarga kerajaan lemah dan telah menurun, tanah yang berbatasan dengan Kekaisaran Yinyu di utara merupakan pangkalan militer yang penting. Keluarga kerajaan masih memiliki 2 legiun kuat yang menjaga dan mematuhi keluarga kerajaan. 1 legiun adalah tentara Zenyu, dan yang lainnya adalah tentara Zenbei. Kedua legiun itu elit, pasukan dari 100 pertempuran, masing-masing memiliki 100.000 pasukan, dan mereka dianggap sebagai salah satu dari sedikit legiun elit di keluarga kerajaan. Ayah dari Ming Cheng dan Ming Zhu tidak lain adalah Jenderal Tentara Zenyu, Ming Meng. Kali ini, 1.000.000 tentara Kekaisaran Yinyu menyerang, dan yang pertama menanggung beban tentu saja adalah Sekte Pedang Bulan Hantu. Tentara Zenyu dan tentara Zenbei juga terpengaruh, dan bertempur sengit dengan Kekaisaran Yinyu. Tentara Zenyu sedang berjuang dan meminta bantuan keluarga kerajaan, kali ini,
Lu Ming dan yang lainnya bergegas membantu tentara Zenyu, jadi ketiga saudara laki-laki dan perempuan Ming Cheng secara alami mengikuti. Sepanjang jalan, tiga saudara laki-laki dan perempuan di Ming Cheng sangat khawatir, takut terjadi sesuatu pada ayah mereka. Secara alami, berjalannya pasukan tidak dapat dibandingkan dengan Lu Ming berjalan di langit, dan kecepatannya berkali-kali lebih lambat. Dibutuhkan setidaknya 1 bulan dari ibu kota kekaisaran ke kota Wang Yue. Segera, 25 hari berlalu. Selama 25 hari terakhir, cuacanya tenang, dan mereka datang jauh-jauh ke gunung yang dingin. Di depan adalah 1000 mil gunung dingin. Selama Anda melewati 1000 mil gunung dingin, Anda akan sampai di kota bulan, yang masih 4 atau 5 hari lagi. Ayo pergi ke pegunungan dan mendirikan kemah. Perintah Lu Ming. Pasukan 20.000 berbaris menuju Hanshan. Setelah puluhan mil, saya menemukan tempat datar untuk mendirikan kemah, lalu makan malam. Saat malam tiba, raungan binatang terus terdengar di ribuan mil pegunungan dingin. Lu Ming meminta beberapa orang untuk berpatroli dan beberapa orang untuk beristirahat. Di tengah malam, di antara pegunungan dingin ribuan mil, ada lebih dari 20 sosok melompat dengan cepat. Ada lebih dari 20 orang, semuanya mengenakan jubah hitam, dengan gerakan yang sangat cepat, seperti hantu di pegunungan dan hutan di tengah malam. Segera, lebih dari 20 sosok muncul tidak jauh dari pasukan Lu Ming, melihat ke arah barat. Menurut berita, kali ini keluarga kerajaan matahari yang terik mengirim semua pemuda yang kuat, dan panglima juga seorang pemuda, seorang jenius tak tertandingi bernama Tian Yun. Selama Tian Yun dan jenius muda lainnya adalah terbunuh, pasukan ini akan dianggap tidak berguna. Beberapa pria berjubah hitam berdiskusi bersama. Dikatakan bahwa Yun Nai adalah seorang jenius pada tingkat yang sama dengan 6 pahlawan Liang, jadi serahkan dia padaku. Jubah hitam dengan sulaman bulan emas di atasnya berkata dengan manusiawi. Yang lainnya mengangguk, pria bulan emas berjubah hitam ini adalah yang terkuat di antara mereka. Ayo pergi, ayo lebih dekat. Pria berjubah hitam Jinyu melambaikan tangannya, dan lebih dari 20 orang berjalan menuju barak bersamanya seperti hantu. Mereka tidak mengeluarkan nafas, dan mereka tidak mengeluarkan suara saat berjalan. Diam-diam, itu berhenti 1 kilometer jauhnya dari barak. Di salah satu tenda, ada aura Wuzong tingkat ketiga. Orang itu seharusnya adalah Tian Yun. Aku akan membunuhnya, dan kamu akan membunuh yang lain, perintah pria berjubah hitam Jinyu. Yang lain mengangguk. Di bawah sinar bulan, sosok mereka menjadi kabur, dan mereka menghilang di tempat tanpa suara. Sosok berjubah hitam Jinyu adalah yang tercepat, dan dia dengan mudah melewati pos pemeriksaan dan datang ke sebuah tenda. Di tenda ini, seorang pemuda sedang duduk bersila. Pemuda ini tidak lain adalah Huaying. Di antara banyak pemuda kuat, basis kultivasinya adalah yang tertinggi, mencapai tahap akhir dari tingkat ketiga Wuzong, dan pria berjubah hitam Jinyu secara alami menganggapnya sebagai Lu Ming. Jenius, mati. Niat membunuh di mata pria berjubah hitam Jinyu menyala, dan pedang hitam tipis muncul di tangannya, dan pria serta pedang itu berubah menjadi kilat hitam, menusuk Huaying. Huaying yang sedang berlatih bersila, tiba-tiba merasakan nafas kematian yang mengerikan menyelimuti dirinya, dan bulu di sekujur tubuhnya meledak. Tidak bagus. Indera spiritual Huaying sangat sensitif, dan dia telah mengandalkannya berkali-kali untuk menghindari percobaan pembunuhan. Pada saat ini, tanpa memikirkannya, sosoknya membumbung tinggi ke langit. Meski begitu, dia masih selangkah terlambat. Engah, pedang panjang menembus bahunya, dan darah berserakan. Huaying meraung, dan Gosyok muncul di atas kepalanya, yang merupakan darahnya. Dengan sedikit keterampilan, aku benar-benar bisa menghindari pedangku yang pasti membunuh, tapi kamu masih harus mati. Pria berjubah hitam Jinyu mencibir, dan sosoknya seperti hantu, membunuh Huaying. Pada saat yang sama, di tenda lain, Lu Ming tiba-tiba membuka matanya. Di depannya, tenda tiba-tiba terbelah, dan cahaya pedang gelap menembus ke tengah alisnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Pembunuh Wuzong tingkat kedua. Mata Lu Ming berkedip, tubuhnya tidak bergerak,
tangan kanannya tiba-tiba terayun, dan tombak panjang langsung memadat dan menusuk ke depan. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada si pembunuh. Bagaimana? Pembunuhnya ketakutan, dan sudah terlambat untuk melarikan diri. Puff! Tombak Lu-Ming menembus langsung ke jantungnya, dan si pembunuh terhempas. Desir! Lu-Ming menerobos tenda dan muncul tinggi di langit. Di barak, ada beberapa teriakan, dan seorang tuan muda dibunuh. Ada juga pemuda kuat yang bertarung dengan pembunuh. Lu-Ming melirik dan melihat sosok Xie Nianxing melintas di langit, dan di belakangnya ada mayat. Dengan tatapan matanya yang lain, dia melihat bahwa Hua Ying dikejar dan dibunuh oleh orang-orang Jin Yuehei, dan dalam bahaya, dan dapat dibunuh kapan saja. Mata emas, bunuh. Lu-Ming memberi perintah kepada Jinyan Suezang, yang meraung marah dan bergegas menuju para pembunuh. Tetapi dengan lambaian tangan Lu-Ming, tombak panjang muncul, dan kemudian diayunkan, tombak panjang itu berubah menjadi sambaran petir dan ditembakkan ke arah pria berjubah hitam Jinyu. Saat ini, orang-orang Jin Yuehei telah mendekati Hua Ying, dan niat membunuh yang dingin menyelimuti siang Hua Ying. Seluruh tubuh Hua Ying terasa dingin, dan dia merasa bahwa saat berikutnya, dia akan mati di bawah pedang pria berjubah hitam Jinyu. Perasaan ini hampir membuatnya mati lemas, dan dia berteriak dalam hatinya, "Tidak, aku tidak bisa mati, aku tidak bisa mati, aku ingin merevitalisasi keluarga Hua." Tapi dia baru saja ditusuk oleh pedang, dan energi pedang yang menakutkan melesat ke seluruh tubuhnya terus-menerus menembus, dia merasakan gelombang kelemahan. Dan pria berjubah hitam Jinyu langsung mendekat. Mati! Pria Jinyu berbaju hitam mencibir, menikam Hua Ying dengan pedangnya. Pedang ini lebih cepat dari yang sebelumnya, sangat tajam dan tak terbendung. Hua Ying tidak bisa menghentikannya sama sekali. Tidak! Hua Ying berteriak, hatinya penuh keputusasaan. Saat itu, wosh! Kilatan petir datang melalui udara, mencapai batas. Ini adalah tombak panjang yang terbuat dari energi sejati yang terkondensasi. Tombak panjang menembus pedang panjang pria berjubah hitam Jin Yue, dan ada getaran keras. Sosok berjubah hitam Jinyu bergetar, dan tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk terbang ke satu sisi. Sosok Lu-Ming bergerak, dan saat berikutnya dia melewati Hua Ying, menuju ke arah pria berjubah hitam Jinyu. Hua Ying menatap Lu-Ming dengan sangat rumit. Baru saja, Lu-Ming yang menyelamatkannya. "Siapa kamu?" Pria berjubah hitam Jinyu meraung keras. Kekuatan gerakan Lu-Ming barusan melebihi harapannya. Dengan basis kultivasi Wuzong tingkat ke-6, dia terkejut karena dipukul mundur. "Tianyun," Lu-Ming menjawab dengan ringan. Murid pria berjubah hitam Jinyu tiba-tiba menyusut, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Jadi kamu adalah Tianyun. Kamu kenal aku. Apakah kamu dikirim oleh Kekaisaran Yinyu?" Lu-Ming bertanya dengan jentikan matanya. "Jadi bagaimana jika aku mengenalmu? Aku di sini hari ini untuk mengirimmu kembali ke barat." Pria berjubah hitam Jinyu mencibir, dan suara pedang terdengar. Memanggil. Lu-Ming mengayunkan tombak panjangnya dan mendorong ke depan. Badan senjata ditutupi dengan kekuatan angin dan api, dan kekuatan angin dan api sepenuhnya terintegrasi. Menabrak. Tombak bertabrakan dengan cahaya pedang. Gelombang kejut yang kuat keluar satu demi satu, dan kemudian, pria berjubah hitam Jinyu mengeluarkan geraman teredam, dan tubuhnya terbang mundur seperti cangkang. "Bagaimana kamu bisa begitu kuat?" Sambil terbang mundur, pria berjubah hitam Jinyu berteriak di dalam hatinya. Dia tahu bahwa Lu-Ming hanya berada di level kedua Wuzong, sementara dia berada di level ke-6 Wuzong. Tapi pada akhirnya Wuzong Erzong mengirimnya terbang, bagaimana mungkin? Ada hal seperti itu di dunia. Pria berjubah hitam Jinyu ketakutan. Hua yang juga ngeri. Betapa menakutkannya pria berjubah hitam Jinyu. Dia baru saja mengalaminya secara pribadi, dan dia sama sekali tidak terkalahkan. Dia dapat menghindari satu pembunuhan, yang sudah merupakan bakat luar biasa. Tapi sekarang, pria berjubah hitam Jinyu itu benar-benar terpesona oleh gerakan Lu-Ming, dampaknya terlalu kuat padanya. Lu-Ming tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain, setelah dia menjatuhkan pria berjubah hitam Jinyu dengan satu gerakan,
dia melangkah maju dan bergegas menuju pria berjubah hitam Jinyu. Pada saat yang sama, sebuah telapak tangan ditembakkan. Ledakan. Di langit, telapak binatang buas besar menghantam pria berjubah hitam Jinyu. Pria Jinyu berbaju hitam meraung dan mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi itu sia-sia, dia dihancurkan oleh telapak tangan binatang itu dan tubuhnya jatuh dengan cepat. Saat ini, Lu Ming sudah tiba. Tombak panjang dengan momentum angin dan api menusuk keluar, menusuk jantung Jinyu Heipao. Pria berjubah hitam Jinyu meraung putus asa sebelum mati. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Lu Ming bisa begitu kuat. Berita yang dia terima tidak setingkat dengan 6 pahlawan Liang. Namun, kecuali Qiu Changkong, sebagian besar dari 6 pahlawan matahari terbakar setara dengan kekuatan tempur Wuzong tingkat kelima, dan dia adalah Wuzong tingkat ke-6, jadi dia dengan mudah dibunuh oleh Lu Ming. Apakah ini masih kekuatan tempur dari 6 pahlawan Lai Sun? Ini hampir mendekati kekuatan tempur para jenius daftar Yundikan. Ini adalah pemikiran terakhir Jinyu Heipao sebelum dia meninggal, penuh keengganan dan keraguan. Telan. Setelah membunuh Jinyu Heipao, Lu Ming memanipulasi darah 9 naga dan melahap esensi dan darah Jinyu Heipao. Garis keturunan Jiulong mulai dengan panik memurnikan esensi darah. Di tubuh Lu Ming, 9 cakra merah menghilang dalam sekejap, begitu cepat sehingga orang lain tidak menyadarinya sama sekali. Benar, 9 cakra merah. Sebelumnya, di reruntuhan istana Kaisar Yun, dia mendapatkan 9 salinan esensi darah dari monster tingkat ke-4 dan ke-6 yang setara dengan Wuzong tingkat 6 beberapa waktu lalu, di ibu kota kekaisaran. Dia telah disempurnakan oleh Lu Ming dan sepenuhnya diubah menjadi energi darah. Jiufen setara dengan esensi darah tingkat ke-6 Wuzong, seberapa menakutkan. Segera tingkatkan garis keturunan Jiulong ke tingkat ke-9 dari tingkat fana, dan selangkah lebih maju, itu akan menjadi garis keturunan tingkat raja. Tetapi sangat sulit untuk naik dari tingkat manusia ke tingkat raja, saya tidak tahu berapa banyak darah yang dibutuhkan. Desir. Saat memurnikan esensi darah, Lu Ming membunuh ke arah lain. Di arah itu, pembunuh kelas 2 Wuzong sedang melawan seorang pemuda. Pemuda itu adalah seorang jenius di Hall of Stars. Saat ini, ada banyak bahaya dan dia bisa mati kapan saja. Memanggil, Lu Ming bergegas maju dan menikam dengan satu tembakan. Pembunuh itu bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan, jadi dia dibunuh, dan darahnya ditelan oleh darah Jiulong. Saat ini, terdengar teriakan dari tempat lain dari waktu ke waktu. Darah Jinyan membeku, dia sama sekali tak terkalahkan, tubuhnya berkedip-kedip, dan seorang pembunuh tercabik-cabik. Dalam waktu sesingkat itu, 7 pembunuh tewas di tangan Jinyan Suezi. Dan Xie Nianxing tidak jauh lebih buruk, ketika dia melambaikan tangannya, si pembunuh sulit untuk dilawan, dan kepalanya dipenggal tanpa bisa dijelaskan. 4 orang juga tewas di tangannya. Mundur, mundur, kekuatan lawan terlalu kuat, tidak sesuai dengan berita yang diterima. Selusin pembunuh yang tersisa berteriak panik, ingin mundur. Kemana harus pergi? Bunuh mereka. Tentara itu terkejut, dan pasukan yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar, mengepung selusin pembunuh. Karena kamu di sini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Lu Ming melayang di langit, niat membunuh seperti air pasang. Segera, fiuh, Lu Ming melambaikan tangannya terus-menerus, dan satu tombak panjang demi satu dipadatkan. Setiap tombak panjang dipadatkan dengan kekuatan gabungan angin dan api, berubah menjadi nyala cahaya, menuju tembakan pembunuh yang lolos. Ah! Ah! Teriakan terus-menerus. Tak terbendung, pembunuh terkuat yang tersisa adalah Wuzong Sanzong. Tidak peduli metode apa yang dia gunakan, itu tidak berguna. Dia ditusuk oleh tombak Lu Ming dan dipaku sampai mati di gunung. Dalam sekejap mata, selusin pembunuh yang tersisa semuanya terbunuh, dan tidak ada yang selamat. Seluruh penonton, 20.000 pasukan, serta para pemuda yang kuat, semuanya terdiam sesaat, dan kemudian, raungan yang mengejutkan meletus. Jenderal itu tak terkalahkan, jenderal itu tak terkalahkan. 20.000 tentara meraung, terutama dengan keras di tengah malam, dan monster yang gemetar tidak berani berbicara.
Pada saat ini, 20.000 pasukan diyakinkan oleh Lu Ming, dan kekuatan supernatural Lu Ming menaklukkan mereka. Di sisi lain, Hua Ying memandang Lu Ming dengan sangat rumit, lalu mengertakkan gigi dan terbang menuju Lu Ming. Pada saat yang sama, Gao Li dan pemuda yang tersisa yang sedang berlatih di Great Sun Mansion terbang menuju Lu Ming bersama. Lu Ming memandang mereka bertiga dengan heran. Saudara Tian Yun, tidak, Jenderal, sebelumnya, saya buta dan menyinggung Jenderal, tetapi saya tidak menyangka bahwa kali ini Jenderal mengabaikan masa lalu dan menyelamatkan hidup saya. Sejak saat itu, hidup Hua Ying adalah milik Jenderal, apakah itu pedang turun ke panci minyak? Sang Jenderal hanya membutuhkan satu kata, dan Hua Ying tidak akan pernah menolak. Aku juga, Gao Li dan pemuda lainnya berkata dengan lantang. Kali ini, kekuatan Lu Ming benar-benar menaklukkan mereka dan membuat mereka ketakutan. Kekuatan bertarung Lu Ming terlalu kuat, jika dia ingin membunuh mereka, itu masalah tangan. Sebelumnya, mereka menyinggung Lu Ming seperti itu, dan mereka takut ketika memikirkannya. Selain itu, basis kultivasi Lu Ming hanya pada tingkat kedua Wuzong, dan dia memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Mereka mengerti bahwa mereka terlalu jauh di belakang Lu Ming, dan tidak mungkin bagi mereka untuk mengejar ketinggalan seumur hidup. Mereka diyakinkan oleh Lu Ming. Sama-sama, karena saya adalah jenderal pasukan ini, saya wajib menjaga Anda tetap aman jika Anda berada di pasukan ini. Lu Ming melirik mereka dan berkata dengan suara yang dalam. Jenderal itu murah hati, aku tidak sabar. Hua Ying menghela nafas. Oke, mari kita periksa sekarang dan lihat berapa banyak orang yang hilang. Lu Ming melambaikan tangannya dan memesan. Iya, Hua Ying dengan cepat menangkupkan tinjunya dan berbalik untuk memeriksa. Setelah beberapa saat, akan ada hasilnya. 11 pria muda dan kuat di dunia master seni bela diri yang hebat meninggal, dan 3 pria muda dan kuat di tingkat pertama Wuzong meninggal. Ini adalah kerugian besar, Anda harus tahu bahwa ini semua adalah jenius yang diam-diam dikembangkan oleh keluarga kerajaan bakat yang akan menjadi pilar masa depan sekarang sudah mati. Dan yang lainnya, sebagian besar terluka. Kekaisaran Yinyu, Lu Ming berbisik, niat membunuh berkedip di matanya. Pada saat yang sama, dia meningkatkan kewaspadaannya. Kekaisaran Yinyu, yang paling terkenal, adalah pembunuhnya. Pembunuh Kekaisaran Yinyu sangat terkenal di 36 kerajaan Kaisar Yun. Para pembunuh yang bersembunyi di kegelapan adalah yang paling menakutkan dan memusingkan kepala. Selanjutnya, Lu Ming meningkatkan jumlah patroli, dan pada saat yang sama mengirim mata emas untuk berpatroli. Ngomong-ngomong, Jinyan sangat kaku dan tak kenal lelah, berpatroli, itu sempurna. Dan Lu Ming kembali ke tenda untuk memurnikan esensi darah. Baru saja, semua esensi darah para pembunuh itu dimakan oleh Lu Ming untuk mencari peluang. Ada lebih dari 20 orang, hanya beberapa dari mereka adalah pejuang di alam master seni bela diri yang hebat, dan sisanya adalah pejuang di atas tingkat pertama Wuzong, dan yang terkuat adalah tingkat ke-6 Wuzong. Esensi dan darah orang-orang ini berkumpul bersama yang jumlahnya sangat besar. Namun, setelah garis keturunan Jiulong dipromosikan ke tingkat ke-9, kecepatan pemurnian meningkat pesat. Segera, semua esensi darah yang tertelan disempurnakan dan diubah menjadi makanan garis keturunan Jiulong. Namun, itu masih di level ke-9 dari level fana, dan belum dipromosikan ke level raja.